siang, Sus. Baik Ibu, perkenalkan saya Prima ini yang bertugas pada siang hari ini. Ibu benar dengan Ibu Salsabila? Iya, benar, Sus. Ibu panggilannya siapa Bu? Sabil, Sus. Ibu Sabil. Baik ya Ibu Sabil, jadi pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal Ibu. Tujuannya itu untuk menilai apakah gerakan dari sendi dan otot Ibu itu bekerja dengan normal atau ada gangguan Bu. Dan untuk mendeteksi dini juga Bu, jadi nanti misalnya kalau ada gangguan langsung diberi tindakan. Dan ini akan memerlukan waktu sekitar 15 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Bagaimana tempatnya di sini saja ya Bu? Iya. Nah baik Ibu, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Nah sebelumnya ketika Ibu mengerjakan aktivitas sehari-hari, apakah Ibu ada mengalami nyeri? Nggak ada, Sus. Baik ya Ibu. Jika pasien mengalami nyeri, maka kita lakukan pengkajian PQRST seperti pengkajian di mananya, berapa durasinya dan lain-lain. Lalu selanjutnya, apakah Ibu ada keluhan terkait perubahan bentuk pada tubuh Ibu, Bu? Nggak ada sih, Sus. Nggak ada ya Bu. Apakah ada kelainan dari otot atau sendi Ibu, Bu, atau tulang Ibu? Nggak ada juga, Sus. Ada, baik Ibu. Nah, kalau riwayat penyakit, apakah Ibu pernah patah tulang atau pernah ada penyakit tumor seperti itu, Bu? Nggak ada. Tidak ada ya Bu. Kalau riwayat keluarganya Bu, keluarga Ibu ada tidak Bu? Alhamdulillah juga nggak pernah ada, Sus. Oh nggak ada, baik ya Ibu. Nah baik, selanjutnya setelah kita melakukan pengkajian kepada pasien, kita nilai penampilan umum pasien. Ketika pasien datang, kita lihat cara berjalan pasien itu, apakah dia tegap atau lurus atau dia ada kelainan dalam berjalan. Nah lalu kita lihat juga sambil berjalan, lihat apakah ada salah satu bahu yang turun atau ada salah satu lutut yang naik atau pelvisnya turun atau naik. Ada 3 kelainan cara berjalan, yaitu ada antalgic gait, lalu ada step page gait dan Tredelenburg gait. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot Ibu, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu posisinya sudah rileks, Bu? Udah, Sus. Udah ya Bu. Ada rentang nilai dari penilaian pemeriksaan tonus otot ini, yaitu mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 hingga 0. Baik ya Ibu, Ibu bisa coba angkat tangannya Bu seperti ini. Nah, baik. Ibu tahan ya Bu. Nah, jika pasien bisa menaikkan tangannya dan bisa menahan tekanan yang diberikan oleh perawat, maka nilai tonus ototnya 5 karena dia bisa melawan gravitasi juga. Lalu selanjutnya Ibu bisa naikkan lagi Bu tangannya. Nah baik, jika pasien bisa menaikkan tangannya dan jika diberi tekanan dia tidak bisa menahan tekanannya, maka nilai tonus ototnya itu adalah 4. Baik ya Ibu, selanjutnya coba Ibu angkat tangannya lagi Bu. Baik, jika pasien saat menaikkan tangannya lalu langsung terjatuh dan itu kekuatan tangannya itu lemah, maka nilai tonus ototnya itu 3. Baik Ibu, selanjutnya coba lagi Bu angkat tangannya. Baik, jika pasien tidak bisa menaikkan tangannya tetapi terdapat pergerakan pada tangannya, maka nilai tonus ototnya itu adalah 2. Baik, selanjutnya Bu silakan lagi Bu naikkan tangannya. Baik, jika tidak ada pergerakan dari tangan, tetapi jika kita berikan sentuhan atau raba dan ada usaha dari tangan pasien untuk bergerak atau adanya kontraksi, maka nilai tonus ototnya itu adalah 1. Dan baik Ibu, silakan lagi Bu, terakhir Bu, angkat tangannya. Baik, jika tidak ada pergerakan sama sekali pada tangan dari pasien, maka nilai tonus ototnya itu adalah 0. Baik, selanjutnya yaitu jika nilai tonus otot itu ada di rentang 2 sampai dengan 0, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atrofi otot. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atrofi otot ya Bu. Yang pertama yaitu kita coba terlebih dahulu kepada diri perawat sendiri. Kita pegang otot lengan atasnya, kita coba tepukkan dan luruskan kembali. Lalu kita bandingkan hasil yang ada pada perawat, yang kita lakukan kepada pasien. Itu bisa angkat tangannya ya Bu. Coba tekuk ya Bu, luruskan kembali. Baik, nah ini sesuai dengan kondisi pada pergelangan tangan perawat. Lalu kita coba ya Bu satu lagi.
baik, bagus ya Ibu. Itu ada terdapat pergerakan otak pada lengan atas Ibu. Nah, baik Ibu, pemeriksaannya yang selanjutnya yaitu pemeriksaan regional Bu, pada sistem skeletal dimulai dari kepala, leher hingga nanti kaki Bu. Nah, yang pertama yaitu kita inspeksi terlebih dahulu apakah pada bahunya apakah naik sebelah atau turun sebelah. Lalu selanjutnya Ibu bisa ikuti instruksi saya ya Bu. Nah, baik Ibu coba melihat ke kanan, lihat ke kiri Bu. Lalu Ibu coba melakukan rotasi putar seperti ini Bu. Nah, baik. Apakah terdapat nyeri Bu saat kita melakukan kegiatan tadi? Nggak ada. Oh, tidak ada ya Bu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada leher hingga bahu Ibu nanti Bu. Saya permisi ya Bu. Iya. Baik. Yang pertama yaitu kita gunakan kedua tangan kita. Dua tangan ini berada di bahu, dua tangan berada di leher yaitu dekat vena jugularis, dan kedua jempolnya itu berada di tulang spinal. Lalu kita lakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Kita lakukan lalu kita naikkan ke seluruh tangan jari seperti ini, kita raba bahunya apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita lakukan juga sampai ke depan ke kelenjar tiroidnya apakah ada benjolan atau tidak. Baik, selanjutnya kita pindah ke bahu, satu tangan untuk memfiksasi dan satu tangan untuk melakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Ibu bisa tolong angkat tangannya Bu. Nah, Ibu bisa turunkan lagi ya Bu. Nah, baik, lalu kita lanjutkan kepada tangan yang satunya. Ibu bisa lagi angkat tangannya Bu, turunkan Bu. Nah, baik ya Ibu. Lalu setelah kita lakukan pada bahu pasien dan tangan pasien, lalu selanjutnya kita inspeksi terlebih dahulu punggungnya apakah ada kelainan seperti kifosis yaitu tulangnya bengkok ke depan, ke belakang. Lalu ada lordosis yaitu ke depan, dan ada skoliosis, kita lihat apakah bahunya itu ada yang naik sebelah. Lalu ada gibus yaitu terlihat dia seperti kifosis tapi ada punuk di punggungnya. Nah, baik, setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi sama seperti tadi. Jempolnya itu ke tulang spinal, mulai kita lakukan palpasi sampai ke lumbal. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian depan, yaitu jari jempolnya itu pada tulang iga, kita palpasi hingga abdomen. Lalu di abdomen kita beri sedikit tekanan dan minta pasien untuk menarik nafas. Ibu bisa tarik nafas Bu, tahan, lepaskan, hembuskan Bu. Sekali lagi Bu. Nah, lepaskan Bu, hembuskan. Nah, baik, tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatan dari otot abdomen dari pasien. Kan pemeriksaan pada siku Ibu ya Bu. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak, lalu kita palpasi. Lalu kita minta Ibu untuk menggerakkan tangannya. Ibu bisa tekukkan, luruskan kembali Bu. Coba di ke belakangnya bisa Bu. Nah ya, lalu kita ulangi ya Bu pada tangan yang sebelah. Kita palpasi juga apakah ada benjolan atau tidak. Coba Ibu tekukkan, luruskan kembali Bu. Lalu ke belakangkan Bu. Nah baik, selanjutnya kita akan memeriksa pada pergelangan tangan Ibu. Ibu coba angkat tangannya Bu seperti ini. Nah ya, Ibu coba naikkan pergelangan tangannya, turun. Nah coba naikkan lagi Bu. Coba arahkan ke kanan, ke kiri. Nah, baik Ibu. Apakah ada nyeri Bu saat melakukannya tadi? Tidak ada, tidak ada ya Bu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu ya Ibu, yaitu kita lakukan pengukuran. Tujuannya itu untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Dan itu ada dua pengukuran yang dilakukan, yaitu kita ukur jarak antara malleolus ke sias dan jarak antara malleolus ke pusat. Yang pertama yaitu kita lakukan pengukuran dari malleolus ke sias dan didapatkan yaitu 82 cm. Lalu kita coba pada kaki selanjutnya yaitu sama 82 cm. Lalu setelah itu kita lakukan pengukuran dari malleolus ke pusat.
didapatkan hasil yaitu 85 cm. Lalu kita lakukan pada kaki sebelahnya, yaitu sama 85 cm. Baik Ibu, nah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan khusus. Nah itu ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan phalanx Bu. Nah Ibu bisa melipat tangannya seperti ini Bu. Nah Ibu perlahan tarik sampai kedua ujung jarinya bertemu seperti ini, lalu ditekuk seperti ini Bu. Nah kita tahan selama 60 detik ya Bu. Nah baik Ibu sudah selesai ya Bu. Apakah tadi selama kita melakukan gerakan tersebut Ibu ada merasa kesemutan Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika pasien mengalami kesemutan baik sebelum 60 detik ataupun sesudah 60 detik, maka kemungkinan ada mengalami gangguan sindrom. Sindromnya itu seperti carpal tunnel syndrome. Lalu selanjutnya kita yang pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan TINELS Bu. Nah, kita akan memeriksa pergelangan tangan Ibu menggunakan ini ya Bu. Ibu minta tangannya Bu. Nah iya, kita periksa, kita perkusi pas di bagian pergelangan tangan. Itu caranya dengan menarik dari otot ke tengah seperti ini, lalu kita perkusi sebanyak 3 kali. Baik Ibu, selama tadi saya melakukan penokokan, apakah ada merasa kesemutan Bu? Nggak ada sih. Tidak ada. Baik ya Ibu, kita coba satu lagi ya Bu. Terus. Bagaimana Bu? Apakah ada rasa kesemutan? Nggak ada. Tidak ada ya Bu. Nah baik, jika tidak ada pasien tidak merasakan kesemutan, maka hasil pemeriksaan TINELS-nya itu adalah negatif. Baik Ibu, selanjutnya kita akan memeriksa refleks dari tulang patella atau tulang lutut Ibu ya Bu. Ibu bisa mundur Bu duduknya Bu sedikit Bu, biar agak kakinya menggantung. Dan apakah ini posisinya sudah rileks Bu? Sudah. Baik ya Ibu, kita lakukan kita cek refleks patellanya ya Bu. Baik, yang sebelahnya ya Bu. Nah baik, setelah saya berikan pukulan seperti tadi, refleksnya ada ya Bu. Bagus. Nah yang terakhir ya Bu, kita akan melakukan pemeriksaan namanya tanda benjolan dan tanda balon Bu. Nah yaitu caranya kita fiksasi daerah patellanya, lalu setelah itu kita raba apakah ada pergerakan cairan atau tidak. Kita lakukan pada kaki yang sebelahnya, kita fiksasi daerah patellanya, lalu kita raba apakah ada pergerakan cairan atau tidak. Nah baik Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan tadi Bu, mulai dari awal sampai yang pemeriksaan tanda benjolan dan tanda balon ini ya Ibu. Nah alhamdulillah hasil dari pemeriksaannya itu bahwa Ibu tidak memiliki gangguan, bahwa otot sendi dan otot Ibu itu bekerja dengan normal Bu. Alhamdulillah ya Sis ya. Nah iya Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah kita melakukan pemeriksaan ini? Lega Sus, saya tahu kita tidak sakit. Alhamdulillah ya Bu. Nah baik Ibu, kalau begitu sebelum saya pamit undur diri, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nggak ada Sus. Tidak ada ya Ibu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Oke Sus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.